Mempunyai bisnis lebih dari satu membuat Murina dan Robby membagi tugas untuk menangani bisnis yang dirintis. Pembagian tugas tersebut sesuai dengan komitmen yang mereka buat agar bisnis yang dijalani berjalan dengan lancar. Bagaimana cara Anda fokus menjalani bisnis? Untuk 4 bisnis ini kita bagi, Kak. Kalau saya sendiri fokus di jurus kitchen dan jurus living yang home decor. Kalau dari Kak Robby sendiri? Berfokus di minuman kekinian yang Momo Plus itu sama yang fashion, yang Wizard ID. Jadi kita benar-benar bagi gitu kan. Dan kita juga ketika memang ada salah satu dari kita membutuhkan tambahan atau misalkan masukan, tetap kita saling support satu sama lain seperti itu. Dan tapi untuk secara overall itu kita bagi, masing-masing pegang 2 bisnis seperti itu. Bagaimana rasanya menjalani bisnis berdua? Seruannya sendiri. Jujur kalau dari aku sendiri asik banget, Kak. Karena aku kan memutuskan untuk menikah muda ya, seumuran sama si J sendiri 22 tahun gitu. Banyak orang mikir, kenapa sih lo mau nikah muda? Justru kalau pemikiran aku sendiri, aku mau menikah muda karena udah nemuin pasangan yang udah sevisi semisi. Udah sevisi semisi, walaupun kita mau berkarir segimanapun, apalagi aku mau berkarir di usaha, ya aku nggak takut sama sekali gitu. Karena udah nemuin ya. Segala perbedaan pendapat dan selisih paham menjadikan hal tersebut sebuah warna dalam sebuah bisnis. Bagaimana cara Anda mempertahankan sebuah bisnis di tengah hambatan dan tantangan yang ada? Benar sekali. Jadi namanya kita jalanin bisnis ya, nggak segampang yang kita bayangin gitu kan. Pasti ada aja problem yang kita hadapi selama perjalanan kita menjalankan bisnis. Baik dari ditipu klien, baik juga cara mengolah SDM dan segala macam gitu kan. Banyak banget. Bahkan kita juga sempat sesekali selisih paham ya kan mengenai bisnis ini. Maunya A tapi istri maunya B. Ada aja gitu. Justru itu yang membuat hubungan itu lebih harmonis, berwarna gitu kan. Kalau misalnya kita flat-flat aja justru ya jadi kurang aja gitu. Sempat mendapatkan pertentangan dari orang tua lantaran menjalani bisnis, membuat Murina dan Robby berusaha untuk memberikan sebuah bukti dari apa yang mereka jalani. Bagaimana cara Anda meyakinkan kepada orang tua atas bisnis yang Anda jalani? Kalau dari saya sendiri ya, orang tua sebenarnya cukup pembuktiannya aja, Kak. Karena kalau kita banyak ngomong segala macam gitu, apalagi dengan mindset orang tua saya dan Kak Robby yang mereka berpikir lulus kuliah tuh harus kerja gitu. Yang mereka pikirin tinggi jabatan tinggi gitu di pekerjaan gitu. Padahal setinggi-tingginya pekerjaan gitu di perusahaan yang mereka adalah karyawan. Tapi kecil-kecilnya usaha, kalau di usaha kita tetap bos gitu. Yang kayak gitu kalau di keluarga kita hanya membuktikan aja gitu kepada mereka dengan cara kita yang benar-benar maksimal di bisnis ini. Gitu. Apa kendala berarti yang Anda hadapi selama menjalani bisnis ini? Kalau di jurus ya. Kalau untuk di jurus sendiri, waktu pas kemarin kita dengan konsep catering ini ya Kak, karena kan kalau catering ini setiap hari kita harus mengantar dengan kurir kita yang kita nggak tahu nih keadaan di jalan itu gimana, yang hujan, cuaca segala macam. Kalau kita lebih ke transportnya Kak, ketika untuk mengantar makanan gitu. Jadi ada juga sesekali customer yang mereka memang cuma punya jam makan sedikit gitu, ditambah kita sempat telat gitu untuk daftar delivery-nya ke mereka gitu. Jadi itu sih Kak, kalau yang untuk di jurus kitchen ini kita trouble-nya di transport ketika pengiriman ke mereka. Kita ubah juga nih, mungkin dengan adanya frozen food ini kan kita nggak memerlukan pengiriman setiap hari ya. Jadi itu bisa jadi penutup kesalahan kita gitu, kekurangan kita di transport ini. Sambil evaluasi. Ya, sambil kita evaluasi apa nih yang harus kita bisa evaluasi. Apa rencana Anda ke depannya?
kalau planning pasti ada ya. Jadi kita tuh pengen usaha kita itu benar-benar ada di seluruh bisa mencakup seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri juga gitu kan. Makanya kita punya planning jangka panjang, ada planning jangka pendek juga. Kalau masalah planning kita pasti benar-benar dari sekarang mempersiapkan ya kan. Gimana caranya usaha kita ini bisa dinikmatin semua orang, hampir semua orang di semua kalangan. Kita benar-benar matangin konsep, benar-benar matangin dari segala sisi gitu, seperti itu sih. Makanya ini Mas, dari awal gitu kan, mungkin ya di Jurus Kitchen ini mulai awal-awal itu kita turun langsung karena memang kita modalnya memang dari minus kan ya, dari segi pengantar kita pernah turun langsung, malah kita ngantor ke customer. Mulai dari belanja, masak gitu kan, pengantaran kita coba turun langsung ke lapangan. Oh gini rasanya gitu kan, iya, makanya sambil kita buat SOP-nya seperti apa gitu. Kalau untuk Jurus Kitchen bisa di follow Instagramnya @juruskitchen, dan kalau misalkan untuk pemesanan nanti langsung klik aja Kak, ada link itu. Harapannya ya mudah-mudahan apapun profesi kita tetap menjalankan dengan sebaik-baiknya tanpa memandang rendah satu sama lain, tetap saling support satu sama lain, karena memang tujuan kita kembali ke diri kita sendiri, orang lain, keluarga, dan semua orang. Dan juga kalau kita pribadi itu harapannya buat kedepannya ini, buat usaha kita ini benar-benar bisa dinikmatin semua orang. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda, kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.